Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi manna 'alaina bihadhihi an-ni'amil 'azimah. Ni'matul Islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini mutalazimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segenap jamaah acara tahlil malam yang ke-40 dari wafatnya almarhum Bapak Effendi bin Haji bin Haji Mas'ud, yang kita berharap mudah-mudahan dengan kita kumpul di malam hari ini berzikir, bermunajat, memohon pada Allah dalam kubur almarhum di barzakhnya mendapat cucuran rahmat, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan menjadi sebab Allah luaskan dan Allah terangkan kuburnya sehingga Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan para alim ulama, para asatidzah yang hadir di tengah-tengah kita. Ada guru kita, orang tua kita, Abu Ya Kiai Haji Nawawi Idris, Al Ustadz Muhammad Laili Sya'bani, itu lahirnya bulan Ramadan kali itu ya, Sya'ban ya. Lalu Ustadz Muhammad Rafiqi, ada FKDM kita, Bapak Alan. Nah, tadi saya baru bilang tuh, beliau salah satu orang yang nyelamatin saya dari Satpol PP tuh ya. Hampir aja saya suruh nyapu. Untung ada Alan tuh. Kiai, masker ya. Ya udah. Kalau enggak tuh nyapu saya tuh. Ya. Viral, repot tuh. Ya. Terus juga Sahibul Bait, Bapak Prajaya yang punya gang, katanya ini Gang Praja katanya nih ya. Namanya. Tahu benar atau enggak itu? Ya. Dan seluruh keluarga besarnya kita doain mudah-mudahan orang-orang tua kita, guru-guru kita khususnya diberikan panjang umur dalam sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, mudah urusannya, dan mudah-mudahan bisa mengarahkan kita berjalan di jalan yang penuh ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, acara peringatan 40 hari ini salah satu bentuk bakti anak pada orang tua. Ini berarti almarhum Bapak Effendi berhasil didik anaknya. Buktinya anak ini nggak lupa walaupun orang tua sudah meninggal dunia. Ya, karena acara begini ini kan butuh modal. Tuh ada yang lagi makan jeruk, satu megang pisang. Saya baru nyobain bakwan doang saya. Ya, rugi saya. Ya, yang lain udah macam-macam. Ini modal luar biasa. Ya, kalau kita kerjakan bukan karena dasar sayang sama orang tua, kira-kira ngerasa rugi nggak? Rugi, ngapain keluarin duit ya? Tapi karena cintanya sama orang tua, didikan orang tua meresap ke hati sanubari anak-anaknya, dia ingat bikin acara buat orang tuanya. Dan ini insya Allah jadi sebab dapat rahmat dari Allah. Kenapa? Karena orang yang menginfakkan hartanya, mensedekahkan hartanya, lalu diniatkan buat orang tuanya, kata Rasulullah, nyampe itu pahalanya. Hadisnya sahih di Bukhari. Ya, kalau bacaan Quran mungkin ada khilafnya, nggak nyampe bacaan Quran, ada yang bilang nggak nyampe, cuma mata kita bilang nyampe, apalagi kalau pakai doa wahbah. Tapi kalau sedekah, hadisnya sahih itu, nggak ada khilaf itu. Jadi ini tuan rumah niatin aja nih, semua yang dikeluarin sedekah, pahalanya buat orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Wah, itu kiriman pahala dirasain ini malam. Jadi yang sudah dikeluarin jangan diharapin balik lagi, jangan. Ya, kalau bisa siapin kantong plastik, suruh angkut semuanya. Oh, piringnya jangan balikin. Ya. Kenapa? Semakin banyak sedekahnya keluar, makin banyak pahalanya di Allah Subhanahu wa taala. Ini ya, karena salah satu yang bikin hidup berkah itu bakti sama orang tua. Bahkan Nabi mengatakan ya, la yara wajhi salasatu anfus. Enggak akan melihat wajah saya nanti di hari kiamat. Siapa itu? 3 orang. Ada 3 orang yang enggak bakal melihat wajah Rasulullah. Kira-kira kita pengen enggak ketemu Nabi? Pengen hadirin. Tiap hari sholawat buat Rasulullah. Tadi dibacain hadroh
baca rawi menceritakan manaqib, biografi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini enak luar biasa nih acara begini nih. Dan alhamdulillah kita udah nggak jaga jarak, alhamdulillah ya. Cuma masih di masjid aja semua sholat jaga jarak. Tuh ya, kadang saya di hati nggak bisa nerima tuh saya tuh. Ya, kita tahlilan gini dari jam berapa tadi? Saya belum datang, mungkin jam 8, setengah 8. Ya, jam 8 dah. Sekarang udah jam 9, udah 1 jam. Ini selesai jam 12 katanya. Biar aja peraja yang pengen tuh, biar aja. Itu pulang aja udah. Jam 12, pegel kita diri. Ya, ini kita dari jam 8 rapat biasa aja ini. Ya, biasa aja. Ya, tapi kenapa di masjid, di musola kita renggangin? Ini yang saya kadang mikir, nggak nyampe pikiran saya. Mungkin kebangkatan bego kali saya ya. Kalau bagi saya hati nggak terima itu. Kenapa begitu tahlilan kita rapat-rapat aja, santai-santai aja. Kenapa giliran sholat yang Nabi suruh rapat kita malah renggang? Ini kita alhamdulillah nih bisa kumpul begini ya, sebagai bukti kita bahwasannya mau doain orang tua. Karena ada 3 orang yang kata Nabi nggak bisa ngeliat wajah saya. Siapa itu? Yang pertama, al-aqli walidayh, orang yang durhaka sama kedua orang tuanya. Masya Allah hadirin, ini jangan sembarangan orang tua ini ya. Yang masih punya orang tua sayangin dah, jangan sakitin hatinya ya. Karena di Al-Quran itu termasuk nyakitin orang tua, durhaka sama orang tua. Nggak harus nabok, nggak harus bentak, nggak harus ya bunuh orang tua, enggak. Apa kata Allah? Wala taqul lahuma uff. Jangan kamu ucapkan sama kedua orang tuamu kalimat uff. Itu bahasa Arab. Kalau bahasa kita gitu ya. Fit, tolongin gua tuh ambil handphone di meja. Yalah. Nah itu udah durhaka tuh. Baru doang, padahal ngambilin handphone juga. Gimana anak yang bentak orang tua, anak yang nyakitin orang tua, bikin nangis orang tua, bahkan gapok orang tua, bahkan naudzubillah ada yang bunuh orang tuanya gara-gara nggak dibeliin motor. Ada nggak? Ya. Ada hadirin. Bahkan ya Allah, kita miris waktu itu, udah lama tuh, cerita anak menjarain orang tua gara-gara masalah tanah. Anaknya rela emaknya dimasukin penjara, katanya haknya dia diambil. Masya Allah hadirin rahimakumullah. Kita ini ada di dunia gara-gara siapa? Orang tua. Kalau orang tua kita nggak usaha, keringetan ya Allah, ngumpet-ngumpet ngunci pintu, ngunci jendela, nggak ada kita. Sampai mau teriak ditutup mulut, jangan berisik deh, diem deh, udah kedengeran. Ya Allah, itu orang tua kita capek didik kita, udah gede dipenjarain sama anaknya. Naudzubillah min. Kita hati-hati nih. Ini kata Rasulullah, kalau ada anak nyakitin orang tua, nggak bakal lihat wajah saya. Padahal kita pengen banget lihat Rasulullah. Ya, jangan di akhirat, sekarang aja di dunia kita pengen banget, minimal mimpi dah, mimpi. Kadang banyak dari kita ini belum pernah mimpi ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking banyaknya dosanya, ya. Tuh Nabi itu bisa dilihat, bahkan sebagian para aulia itu ngelihat Nabi yaqadhatan, kayak begini nih. Ngelihat langsung tuh ruhnya datang. Ya, makanya para aulia itu kalau ada iskal, termasuk Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, pengarang Ratibul Haddad, dia kalau nulis kitab, ngarang kitab, lalu ingin mencantumkan hadis yang dia ragu, ini bener nggak hadisnya dari Rasulullah, dia langsung nanya sama Rasulullah tuh, dijawab langsung. Kalau Rasul bilang iya, ini saya pernah ngomong begini, baru dicatat tuh. Itu di mana beliau begitu. Kita boro-boro ngeliat langsung, mimpinya kagak. Ya, kenapa? Karena cinta kita cuma di mulut doang, ya, tapi buktinya nggak ada. Nih, ya, orang yang durhaka sama orang tua nggak bisa ngeliat muka Rasulullah. Yang kedua, siapa yang nggak bisa ngelihat muka Rasulullah? Wattariku li sunnati, orang yang ninggalin sunnah saya. Ini yang kita ngeri, makanya saya bilang tadi di masjid, kenapa masih sampai sekarang masih jaga jarak? Itu sunnah Rasulullah. Nabi bilang saddul faraj, rapetin barisan. Oh jangan, nanti ada virus, nanti nular. Lah kita ngopi biasa aja, berempat rapat-rapat banget. Kenapa dibedain? Orang yang ninggalin sunnah Nabi, ya, Masya Allah hadirin, Nabi bilang gak lihat wajah saya. Padahal kita pengen banget, ya. Ini hati-hati hadirin. Jadi sunnah Nabi hidupin, ya, yang semampu kita dah. Qobliyah ba'diyah kita, duha kita, witir kita, baca Quran kita, bangun malam kita, sedekah kita, itu pikirin tuh. Gak usah mikirin urusan orang lain. Kadang kita pinter ngomongin orang, aib orang tahu semua kita. Tapi kita aja masalah sunnah aja ninggalin semua. Kata para ulama, likulli sunnatin darajatun fil jannah. Setiap sunnah yang kita kerjakan dapat derajat tersendiri di surganya Allah Subhanahu wa taala. Makin rajin kita ngerjain sunnah,
makin tinggi derajatnya di surga. Itu surga berkelas-kelas, Bang. Oh, berkelas-kelas beda-beda. Sama kayak kita naik pesawat, ada yang ekonomi gitu ya, ada yang bisnis, ada yang VIP, beda kelasnya itu. Ya kalau ekonomi naik pesawat juga emang enak, tapi TV satu gede rame-rame, kita nggak bisa milih. Yang satu pengen nonton ini nggak bisa, ditentuin aja sama pilot, sama pramugari. Cuma kalau bisnis, oh TV-nya atu-atu, bangkunya lebih lebar, pramugarinya lebih cakep-cakep, yang jelek-jelek di ekonomi. Yang murah ya kan, yang mahal-mahal tuh yang cakep-cakep. Oh, ya. VIP lain lagi, minta duduk sama pilot juga boleh, sama pilot ya boleh VIP. Ya, surga pun terbegitu. Ya, jangan salahin orang. Ya Allah, kok dia surganya enakan dia sih? Ngapa saya di sini nih? Ya, dulu duha nggak? Kagak ya, jangan salahin orang, salahin diri sendiri. Ngapa nggak duha dulu? Ngapa nggak kau beli hadiah dulu? Ngapa nggak sholawat sama Nabi dulu? Tinggal nyesal doang. Nih, jangan yang kedua nih. Jangan tinggalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, wa man lam yusalli alaiya inda dzukirtu baina yadayhi. Kalau orang dengar nama saya, terus dia nggak sholawat sama saya nggak bakal tuh orang lihat wajah saya nanti di hari kiamat. Nauzubillah min dzalik. Maka biasain kalau kita lagi dengar pengajian, dengan kajian, dengan penceramahnya para guru-guru kita, ketika disebut nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biasain tuh, biasain sholawat. Ya, karena sholawat kata para ulama satu-satunya amalan yang paling bisa diharapkan qabulnya. Kita sholat belum tentu benar, kadang syaratnya kurang, kadang rukunnya nggak benar. Syarat rukun terpenuhi, khusyuknya kurang. Benar apa enggak? Sholat kita insya Allah, jangan orang lain, saya sendiri juga belum bisa 100% khusyuk. Kepikiran macam-macam lagi sholat. Ya, maghrib, aduh ntar isya ceramah nih, ngomong apaan gue ya? Itu dalam sholat kepikiran, bayangin tuh. Ya, semuanya nih kita nih, kadang bahkan urusan-urusan dunia ingatnya pas lagi sholat. Kunci ketinggalan pas lagi sholat, ingat di mana tuh? Oh, di meja, ingat kan? Lagi sholat, la Allah, naudzubillah. Ya, nih 3 perkara yang perlu kita hindari. Jangan durhaka sama orang tua, jangan tinggalkan sunnah Nabi kita Muhammad SAW, dan jangan pernah lupa kalau dengar nama Nabi kita Muhammad disebutkan, baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah, acara begini insya Allah keberkahannya ada. Ya, kita kalau di dunia ngerasain berkahnya berkah jasmani aja nih. Ya, ada gorengan, ada pisang, ada jeruk, ada masya Allah dah. Kalau dari segi jasmani pulang-pulang insya Allah kagak lapar dah. Tadi saya acara dari pagi 7:30 udah jalan. Ada murid saya nikah, saya disuruh jadi saksi. Kita belum sarapan tuh. Ya. Nyampe sana acara nunggu MC-nya lama banget. IO aturannya panjang banget. Habis akad nikah kagak disuruh makan juga. Perut udah krocok. Masya Allah ya. Akhirnya kata Ustadz satu, Ustadz kita pulang aja yuk, di Ciledug jauh. Ya ayo udah pulang aja dah, mampir ke Padang lu dah, saya bilang lapar. Akhirnya panitia bilang ini kagak makan dulu, akhirnya baru dibuka, makan dah tuh kita. 11:30 kita makan. Aduh terus sampai sekarang, tadi udah mulai lapar. Udah ada yang jemput, kagak makan lagi. Ya. Tapi alhamdulillah nyobain bakwan 1. Insya Allah jam 12 kuat ini. Ya. Masih bisa bertahan ini bakwan 1. Ya. Hadir rahimakumullah. Hidup kita di dunia sementara doang. Jasmani mah bakal habis. Badan kita begitu meninggal dunia dimakan belatung. Ya. Bahkan setan itu berusaha bagaimana selama hidup di dunia ini kita berusaha maksiat sama Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Hatim Al-Asam, seorang ulama dari kalangan tabi'in, beliau pernah mengatakan ma asbaha illa wa syaitanu yaqulu li, tidaklah masuk pagi hari kecuali setan ngomong sama saya. Berarti ini Imam Hatim salah satu orang yang Allah kasih kemampuan bisa ngelihat setan. Ya. Nah kan setan itu kata Allah kan ada 2 macam, ya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Setan itu ada yang bentuknya jin yang enggak kelihatan, ya. Ada juga yang bentuknya manusia. Makanya jangan salah kalau misalnya kita punya anak bandel banget, bapaknya kagak sabaran. Setan lu gitu. Padahal anaknya dia. Setan, berarti lu bapaknya setan dong, ya. Karena itu setan bentuk manusia tuh. Ini setan beneran ngomong sama Imam Hatim yang enggak kelihatan tapi kadang-kadang dia bisa menunjukkan bentuknya. Ya, kan ada tuh orang yang punya kekuatan bisa ngelihat di sini di pojokan tuh ada yang begitu tuh. Saya sih kagak paham tuh, ya. Nah, ini katanya setan ngomong tiap hari sama saya. Dia bilang apa? Madza talbas? Madza ta'kul wa aina taskun? Ya. Madza ta'kul? Apa yang kamu makan?
wa ma talbas, dan apa yang kamu pakai, wa aina taskun, di mana kamu tinggal. Ini pertanyaan sebenarnya simpel, cuma setan pengennya jawaban Imam Hatim itu berhubungan sama urusan dunia. Madza talbas, madza takul, apa yang kamu makan. Kita kan pikiran makanan ya bubur, nasi uduk gitu ya, nasi goreng, itu makanan kita tuh ya. Pakaiannya apa pakaiannya? Baju koko, baju gamis, pikirannya gitu. Supaya bisa dimasukin bisikan setan tuh, makan yang enak, gimana ke caranya, halal apa enggak, yang penting enak. Begitu tuh setan pikirannya. Pengen menyesatkan Imam Hatim Al-Hasan. Tapi Imam Hatim pinter, ulama, bukan orang bodoh. Dia mengatakan, akulul mauta. Apa yang kamu makan? Saya makan kematian. Kenapa? Karena kita semua pasti bakal ngerasain yang namanya mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa bakal nyicipin. Nyicipin itu kan nggak banyak. Ini nyicipin apa makan ini? Ya, kalau makan habisin. Ya, karena kan tuan rumah gitu. Silakan Pak dicicipin. Berarti jangan banyak-banyak, nyicipin. Ya. Ini kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa bakal ngerasain yang namanya mati. Ngerasain mati cepet. Kita hidupnya puluhan tahun, dicabut ruhnya cepet atau lama? Cepet hadirin. Ya Allah, ya, nggak berasa padahal basi ngobrol sama kita tuh, bentarnya merubahan, tahu-tahu meninggal dunia, cepet banget. Hidupnya lama, ngerasain mati, cepet. Maka itu dha'iqah, nyobain, nyicipin. Dan ketika mati ini, orang bakal ngerasain yang namanya sakaratul maut. Masya Allah, hadirin, percaya nggak percaya, kita nanti semua ngerasain. Ya, Nabi pernah ditanya bagaimana sakaratul maut itu. Kata Rasulullah, sakaratul maut sakitnya itu lebih sakit dibandingkan disabet 300 pedang. Kita disabet pedang satu, kira-kira gimana rasanya itu? Ini 300 pedang di badan kita disabet. Masya Allah, itu sakaratul maut. Gambarannya Imam Ka'bul Akhbar, malah dia bilang seperti orang yang dari mulutnya itu dimasukin ranting yang penuh duri. Ketika dimasukin disodok, seret, kan otomatis itu duri-durinya kena urat-uratnya tuh, ketarik tuh urat, ya, itu udah sakit tuh. Terus dibetot dengan orang laki-laki yang tenaganya kuat, maka urat-uratnya putus. Setiap kena urat yang putus berasa kesakitannya, itu sakaratul maut. Ada yang menggambarkan lagi sakaratul maut itu seperti manusia kambing atau sapi yang dikulitin hidup-hidup. Sakaratul maut tuh, ya, kita nanti bakal ngerasain. Kita kan suka ini ya, suka iseng nih, tangan kita ini kita gini-gini, tahu-tahu terkelupas, kita tarik, maksudnya sih mau memutusin, ketarik terus, tret, perih banget tuh. Ini sedikit tuh, ini sekulit kita semua nih ditarik sama malaikat, itu rahasia sakaratul maut hadirin. Dan saat itu ketika kita ngerasain, saudara kita, istri kita, anak kita nggak bisa bantu apa-apa itu, paling di samping kita doang, ngapa bang, gitu doang dah. Rasulullah saja ketika sakaratul maut, dia berada di pangkuan Sayyidatina Aisyah, palanya di paha Siti Aisyah, ya. Lalu kata Rasulullah, Nabi bilang begitu, innaha la sakaratul maut. Ini ya sakaratul maut begini, kata Nabi. Jibril gak tega ngelihat Rasulullah. Jibril memalingkan wajahnya, kata Rasulullah, ya Jibril, lihat saya dong. Kenapa nggak mau ngelihat saya? Apa jelek banget saya pengen meninggal begini? Kata Jibril, Rasulullah, siapa yang tega ngelihat Rasulullah kesakitan? Sakit, Masya Allah. Itu sakaratul maut. Ya, kata Rasulullah, Jibril, umat saya nanti bakal ngerasain apa enggak begini nih? Iya ya Rasulullah, masih mikirin umatnya hadirin, lagi kesakitan masih mikirin kita. Bahkan Nabi mengatakan, boleh enggak saya minta sama Allah supaya sakitnya sakaratul maut dikasih saya aja, biar umat saya enggak ngerasain apa-apa. Ya, hadirin, sakit sendirian masih mau dikasih sakit lagi demi umatnya, demi kita yang belum pernah ketemu sama beliau sallallahu alaihi wasallam. Kata Jibril, nggak bisa ya Rasulullah, semua bakal ngerasain sakaratul maut. Hadirin, kita bakal nyicipin mati. Antum siap apa enggak? Mati enggak? Mati. Bisa jadi ini malam terakhir kita ketemu. Kita nggak ada yang tahu umur. Kalau umur ketahuan mah kita bisa manage, bisa atur. Ustadz Hafid meninggal umur 60, oh masih lama, nyantai aja udah. Ya, ntar udah deket-deket 59 tuh, nah mulai bener tuh. Yang penting husnul khotimah kan gitu, karena ketahuan umurnya. Masalahnya kita nggak tahu kapan datangnya. Al-mautu ya'ti baghtah. Mati datang tiba-tiba. Ini almarhum 40 hari. Emang keluarganya udah nyangka tuh bakal meninggal 40 hari yang sebelumnya? Enggak, nggak ada yang tahu. Saya punya mertua, saya lagi di masjid, orang asar masih ngobrol bercanda sama cucunya, sama anak saya, ya. Terus dia pamit ke kamar mau rebahan, tahu-tahu maghrib lagi di masjid suruh pulang.
Papa udah nggak ada, Papa udah nggak ada. Ya Allah, pada dari ngobrol biasa. Ya. Hadirin rahimakumullah. Mati datang tiba-tiba. Bahkan saya punya guru itu Habib Umar bin Ahmad Al-Attas. Waktu ibu saya mau meninggal dunia, ya, itu ternyata saya tahu cerita ini setelah beliau 7 hari. Abang saya baru cerita, Fit, sebenarnya Habib Umar udah cerita. Cerita apaan, Bang? Itu hari mama meninggal, itu pagi Habib Umar nelfon. Fauzan, itu Israel di rumah. Gitu kata Habib Umar. Malaikat maut di rumah. Ibu ente mau diambil hari ini. Yang saya kesal, abang saya nggak bilang-bilang sama saya. Saya lagi ngajar di Sawangan. Terus telepon suruh pulang. Ya Allah. Saya bilang nggak bilang, Bang, kan kita bisa nemenin di sampingnya. Ya pikir kagak kali bercanda doang gitu. Ya Allah. Hadirin, kematian tuh tiba-tiba, hadirin. Nggak harus yang tua duluan, bisa yang muda duluan. Ya, nggak harus yang sakit duluan, bisa yang sehat meninggal duluan. Udah sakit bertahun-tahun nggak mati-mati, sampai ngurusin pegel nggak mati-mati juga nih orang. Ya, udah ngabisin duit banyak. Ya, capek jagainnya. Hadirin, nih akilul mauta, saya bakal makan kematian. Kalau dijawab begini, setan udah bingung dah. Ya, gue mau godain dia dari makanan, dia udah sadar bakal mati. Nggak kena dah. Orang kalau rajin ingat mati, nggak akan tertipu sama dunia. Kalau kita mati, apa yang kita bawa coba? Rumah yang kita punya ditinggal, motor, mobil ditinggal, bini yang masih muda ditinggal, diambil orang, iya, ya, ada yang kita bawa, hadirin. Makanya persiapin. Yang muda-muda nih, jamaah Najmun Nabi, dari sekarang siapin tuh. Karena kita nggak tahu apakah kita bisa hidup sampai dewasa, nggak tahu juga. Siapin aja dari sekarang. Jadi jangan pernah berpikir mau maksiat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena kita takut ketika lagi maksiat kita diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang pertama. Kata Imam Hatim Al-Asam, saya bakal makan kematian. Bakal makan kematian. Wa ma talbas, apa yang kamu pakai? Kata Imam Hatim, albasul kafan. Ya, saya akan memakai pakaian yang namanya kafan. Kita bakal pakai nggak kira-kira? Bakal pakai, kecuali yang kena corona. Saya nggak tahu dah tuh. Orang udah dimasukin peti. Katanya sih dengarnya pakai baju terus diplastikin gitu. Ceritanya begitu, orang nyampe di kuburan nggak boleh dibuka. Ya, tapi umumnya orang meninggal dunia bakal pakai kain kafan. Seberapa mahal pun baju yang kita punya, ya. Kiai Nawawi Idris sarungnya BHS, Kiai, ya, dikasih mulu, ya kan, enak. Kalau kita kan BHS beli, ya kan, dikasih berkatnya BHS. Ya, kalau Ustadz mah Atlas, ya. Kalau Kiai BHS, Wadimor Ustadz mah, cakep banget tuh, Mangga, ya. Kalau Kiai BHS sarungnya, ya. Sarungnya aja 1,5 juta, gamisnya 2 juta, sorbannya 500.000, masya Allah. Ya, di dunia baju cakep-cakep, begitu meninggal dunia nggak ada bedanya itu. Mau kiai, mau presiden sekalipun, mau RT juga, ya, mau tukang PPSU, sama aja, kafan-kafan juga. 3 lembar, nggak boleh lebih. Kalau mau lebih harus bersetujuan ahli waris. Boleh nggak 5? Nggak mau, jangan lah, ntar warisan kurang kan gitu. Dikurangin 2 lembar. Jangan 3 aja. Ahli waris yang ngizinin, nggak boleh itu. Saya udah nyiapin jubah guru saya tuh. Saya punya guru Al-Habib Hasan Syatiri, dulu pernah ngasih jubah. Saya bilang sama istri, nih jangan diapa-apain ya, kalau mau meninggal nanti sebelum pakai kain kafan pakein jubah. Jadi pengen pakai jubah Habib Hasan. Harapannya tabarukan, ntar malaikat datang, ya murid Habib Hasan lagi gitu. Nggak usah tanya dah gitu. Pengennya begitu, pengennya, ya. Murid Habib Hasan nih, biar dimaafin. Hadirin, kita bakal meninggal, semua yang kita pakai ditinggal semua tuh. Ya, di lemari kita ntar rebutan tuh orang. Saya pernah hadir 7 hari, saudara saya itu sebelum acara ada baju plastik gede. Saya bilang, buat apaan baju? Yang mau ambil. Baju siapa? Baju almarhum. Udah dibagi-bagiin. Buat apaan? Ya, kadang ibu-ibu bajunya, masya Allah, bu hati-hati nih. Perempuan, ntar dihisap sama Allah tuh, baju banyak banget. Perempuan kalau beli lemari 4 pintu, jatah kita tuh cuma 1 pintu. Coba dah. Bini siapa kek? Bener ya? Tuh kan ngerasain juga kan? 1 pintu itu aja kan, kayak masih kurang, Bang. Masih kurang juga. Ya. Mau ngambil juga nih. Ya, baju banyak banget perempuan, dipakai setahun sekali, 2 tahun sekali. Lupa kadang, ada baju yang ini ya, udah lama gak pernah dipakai. Beli baju, emang gak dihisap sama Allah? Dihisap itu. Baju yang kita punya ditanya tuh sama Allah, beli dari mana duitnya? Dipakai buat apa tuh baju? Ditanya semua tuh. Makin banyak bajunya, makin banyak pertanyaannya. Jadi yang baju yang banyak bagi-bagiin orang aja udah. Ya. Janda-janda tuh, ya, yang susah-susah bagiin, yang muda-muda urusin, tuh, ya. Ya. Hadirin, baju kita sebenarnya bukan ini baju sementara doang.
Kata orang tua saya, hak guna pakai doang. Ya, selama masih hidup pakai dah. Udah meninggal dunia, ya boro-boro. Boleh kita wasiat, BHS gue bawa ke kuburan, yang nggak bisa. Ya, sayang-sayang gue demen banget itu, nggak bisa. Ya, wasiat sama ahli waris, kalau ahli waris nggak ngizinin nggak boleh. Makanya dalam satu hadis Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, inna arwahal mu'minin yanzilu ila sama'id dunya, ya, wa yaqifu hidha'a babi darih wa yunadi bi sautin hazin alfa marrah. Ini arwahnya orang-orang beriman yang udah meninggal dunia, orang-orang saleh ini, itu tiap malam turun ke langit dunia, kata Rasulullah. Lalu dia berhenti pas sejajar sama pintu rumahnya. Ini almarhum di sini tuh di atas tuh, cuma kita ngeliat aja. Ya, lalu dia memanggil keluarganya tuh dengan suara yang memilukan, 1000 kali panggilan. Yang dia panggil apa? Ya man sakana darona, hai orang yang nempatin rumah gua. Nah, orang Betawi kan rata-rata kan dari babanya, dari nyanya. Jarang yang beli. Mindahin, iya mindahin. Ya, gua beli tuh, beli mindahin. Di sini dijual, beli di Sawangan. Mindahin namanya, bukan beli itu. Ya. Lihat pendatang-pendatang, coba lihat. Ya, saya di Cipeteh punya jamaah pindah ke Jagakarsa. Saya bilang, dibeli Cina. Bukan Ustaz, dibeli tukang sayur. Ya Allah, tukang sayur bisa beli rumah MM-an. Itu orang Jawa, kita orang Betawi minggir yang punya tanah, Masya Allah. Kita orang Betawi nih nempatin doang. Dulu kalau dengar cerita orang-orang tua kita, wah tuan tanah semua. Jalan Haji Raya, itu tuan tanah. Jalan Haji Nawi, Jalan Haji Syahrin. Sekarang cicitnya ngontrak, ya. Mau begitu, habis. Ya, pinter ngejual. Kata orang tua tuh di atas tuh, di atas langit. Orang yang nempatin rumah gua. Waman qasama amwalana, yang bagi-bagiin harta gua. Waman labisa thiyabana, yang make baju gua. Hal ahadun minkum tadhkuruna, ada enggak satu dari kalian yang ingat sama saya? Ini alhamdulillah nih, almarhum seneng banget nih malam nih. Anak mantu cucunya ingat sama beliau. Ingat berarti doain, ingat maksudnya ingat doain maksudnya. Ada yang ngedoain gua? Lu udah pakai rumah gua lu, baju gua lu pakai, banda gua lu bagi-bagiin, beli kagak? Ya, tinggal bagi-bagiin doang. Ngatur cuma ngukur-ngukur doang. Lu 200 nih ya, 100 nih, cewek 100. Ngukur-ngukur doang, beli kagak? Ya, nggak apa-apa dah, lu bagi-bagiin dah. Tapi ingat nggak sama gua lu? Irhamuna qabla an tasiru mislana. Sayanglah sama kami sebelum kalian jadi seperti kami. Diingetin kita, cuma kita nggak denger aja. Makanya orang tua tuh kalau dikirimin doa Fatihah, demennya minta ampun itu sayang, seneng banget. Kata Rasulullah, Fatihatul kitab lil amwat khairun minad dunya wa fiha. Satu Fatihah dikirim buat orang sudah meninggal dunia, itu lebih mahal nilainya dibandingkan dunia dan seisinya. Ini nggak terima Fatihah, tadi mungkin ada hatam Quran nggak tuh? Ya, atau mungkin bacain Yasin, bacain Muawwidzatain, Al-Ikhlas, Masya Allah. Kirimin tahlil, tahmid, istighfar buat orang tua, itu seneng banget orang tua. Nah ini kan acara seremonial nih, 40 hari, kan nggak mungkin besok bikin lagi 41 hari, kayak enggak dah. Ya, paling kita ketemu 100 hari. Ini kan seremonial dibantu orang-orang, doain, banyak yang doain. Tapi yang terpenting bukan ini, anak, mantu, cucu, ya bisa nggak tiap waktu sholat tuh ingat sama dia? Tuh, saya ingat banget dulu, saya ikut ceramahnya Kiai Abdurrahman Said, diajak bapak saya dulu, ceramah masih kecil saya dengerin ya. Katanya anak kalau mau bakti sama orang tua, tiap habis sholat kirimin Fatihah. Kirimin Fatihah tuh, sebutin Al-Fatihah ila ruh walidi siapa fulan bin fulan, walidati fulana binti fulan. Tuh, kirimin tuh. Sebutin namanya. Jangan dijamak, kalau dijamak semua rebutan ntar. Tapi kalau dikirimin satu-satu tuh, Masya Allah, seneng banget dapat kiriman Fatihah. Kalau bapak nggak percaya, bapak mati, saya kirimin Fatihah. Beneran kalau mau, ada yang mau mati nggak? Ya, saya kirimin tuh, berasa antar tuh. Ya, sampai Ustadz, sampai. Dalilnya mana? Dalilnya gampang. Lu kirim Fatihah, balik lagi nggak? Kalau nggak balik berarti nyampe. Nah, gitu. Kayak kita kirim surat kalau alamatnya nggak jelas, balik lagi ke rumah kita. Berarti nggak nyampe. Tapi kalau Fatihah dikirim nggak nyampe, berarti dia nggak balik lagi, berarti nyampe. Hadirin, ini yang begini seremonial, yang terpenting anak mantu. Berapa anaknya orang almarhum ini? 3, udah nikah semua. 6, belum cucu, ya kan? 6 tiap hari kirimin Fatihah, luar biasa hadirin. Kalau ingat, masalahnya ingat apa enggak sama orang tua? Ada waktu ziarah ke orang tua tuh, senang orang tua itu, ya. Bahkan dalam satu riwayat tiap hari Jumat diperlihatkan amal kita kepada keluarga kita. Di riwayat lain tiap Senin dan Kamis. Di riwayat lain tiap hari, Masya Allah. Dan mereka akan berbangga-bangga kalau kita
berbuat kebaikan dilaporkan ke mereka, ditonton sama teman-temannya. Hadirin, di barzakh itu kata para ulama, ini kayak gini nih, ngumpul nih. Ya, ngumpul. Ntar begitu dapat laporan nih, misalnya ibu saya udah meninggal nih, dapat laporan tuh tiap hari Senin atau hari Kamis, kayak di style film. Ini Bu Haji Sofyani, ya, anak ente yang namanya Abdul Hafid ini seminggu kegiatan ini nih. Oh, pengajian, malam ini pengajian, malam itu ceramah. Ini kok ada yang dangdut ini, dari mana nih? Ya, ternyata masih dangdutan juga. Ya, waduh, ini semua ketahuan itu. Begitu ngelihat anaknya berbuat baik, dia bersyukur sama Allah. Ya Allah, alhamdulillah punya anak pada ibadah, pada akur, pada nggak berantem. Yang paling kita nyesekan, kita meninggal dunia, banda kita dipakai maksiat, anak rebutan harta waris, bunuh-bunuhan, ya, nggak mutus tali silaturahim sama saudara. Ada nggak yang begitu? Banyak hadirin. Kalau masalah waris mah, masya Allah, harta panas, ya. Kadang udah kalau buat warisan rela bacok-bacokan, padahal sudah sendiri tuh. Nih hadirin rahimakumullah, yang kita punya semua di dunia nih, kenikmatan yang kita bawa ke akhirat, ke alam kubur, cuma kain kafan doang. Jadi nggak usah terlalu mementingkan itu, ya. Bukan saya mengajarin jadi orang susah, enggak. Boleh nikmatin hidup di dunia, boleh. Cuma ingat, yang kita bawa cuma kain kafan doang. Itu yang kita kumpulin di lemari tuh, PHS, Atlas, Mangga, Wadimor, ya, macam-macam itu, ya. Botol, ada lagi cap botol, ya. Semua ditinggal semua tuh. Saya udah mikir nih, sorban saya banyak nih, ntar warisin sama siapa nih, ya. Karena saya bagi nih, bagi, ya. Masya Allah, semua bakal kita tinggalin. Hadirin rahimakumullah, kita bakal memakai kain kafan saja. Yang terakhir kata Imam Hatim Al-Aswam, aina taskun? Lu tinggal di mana, kata setan. Dia berharap, dia pengen rumah yang tinggi, rumah yang mewah, yang megah. Enggak, kata Imam Hatim Al-Aswam, askunul qabro, tempat tinggal saya kuburan. Di dunia bakal kita tinggalin, kita bangun rumah 1 lantai, 2 lantai, udah punya rumah, bikin kontrakan, bikin kos-kosan, bikin ruko, semua begitu meninggal dunia ditinggalin. Yang kita tinggalin di mana? Kuburan. Ukurannya sama, mau bapak presiden, mau bapak RT, mau bapak RW, lurah, camat, sama, ukurannya 2x1. Nggak bisa minta lebih. 4 meter dah, emang apa? RT, nggak bisa, sama 2 meter aja. Dibayar lebih dah, enggak ada, udah 2 meter, 2x1. RT, RW berarti 6 meter RW, ya. Lebar habis tanah kuburan, ya. Sama aja, nggak ada bedanya. Udah gitu, udah 2x1, manjang ke dalam, qomah wa bastah dalam istilah fikih. Dalamnya itu orang dewasa diri, angkat tangan. Nah segini nih, sampai tangannya nggak kelihatan. Qomah wa bastah, diri sambil angkat tangan. Itu dalamnya segitu. Ya, udah gitu kecil banget, bikin lubang kecil lagi, yang disebut dengan lahat, liang lahat. Ya Allah, kecil banget bang. Mungkin yang pernah nurunin mayat ke kuburan tahu tuh lubangnya, kecil banget, seukuran badan kita doang. Udah tidur, ya, nggak ada alasnya, malah dibikin bantal dari tanah. Kudung bata apa nih? Iya, tali pocong kita dibuka, pipi kita dikeluarin, tempelin tanah situ, ngadepin kiblat. Itu doang udah, biar kata presiden juga nggak ngaruh. Duitnya miliaran, apa aja punya, begitu meninggal dunia kuburan sama kuburan. Ya. Dan ini kata Rasulullah, innamal qabru manzilun min manazilil akhirah. Yang namanya kuburan itu tempat pertama dari tempat-tempat yang akan kita lewati masuk alam akhirat. Faman naja minhu fama ba'dahu aisar minhu. Yang selamat di kuburan, maka peristiwa berikutnya lebih mudah dialami. Faman lam yanju minhu, tapi kalau nggak selamat di kuburan. Ini selamat dari apa Ustadz? Selamat dari fitnah kubur, namanya munkar dan nakir. Ini udah siap nih. Dalam satu riwayat, begitu sendal terakhir jalan, yang ninggalin bapak pemakaman, langsung datang, didudukin tuh kita. Ada yang riwayat lain mengatakan, begitu tanah udah mulai diuruk, langsung datang gitu, munkar nakir. Hadirin, sendirian kita ngadepin dia. Berani nggak tahu malaikat munkar nakir? Masya Allah. Sayyidina Umar terkenal dengan, ya, keberaniannya. Sayyidina Umar siapa yang gak kenal? Ya, jenderal perangnya orang Quraisy. Orang berani, keras. Begitu meninggal dunia, di satu riwayat mengatakan, ya, Sayyidina Ali ketika pulang balik lagi, saya mau dengar percakapan Umar sama munkar nakir, gitu katanya. Di kitab ada keterangan begitu. Apa yang terjadi? Sayyidina Umar ketika ngeliat munkar nakir kaget. Man rabbuka, kaget. Ini siapa ini? Serem banget, kata Sayyidina Umar. Ya. Saya munkar nakir, ngapa emang? Ya, digambar sama Sayyidina Umar, tepak. Anak ini sahabatnya Rasulullah. Adab dikit ngapa? Gitu kata Sayyidina Umar. Ya, saya aja kaget ngeliat ente berdua. Gimana umat-umat setelah saya ntar? Jaga adab ente. Gitu dimarahin sama Sayyidina Umar.
Kata Sayyidina Ali, luar biasa Umar, hidupnya manfaat, matinya masih ngasih manfaat. Ditabok malaikat semuanya. Ini juga pernah ada malaikat ditabok sama siapa? Sama Nabiullah Musa. Nabi Musa dulu pernah nabok malaikat Israel. Ya, datang Israel berbentuk manusia, nggak pakai permisi, bilang, ya Nabi Musa, saya mau nyabut nyawa ente. Nabi Musa terkenal keras, pemberani, digampar, pok, sampai matanya keluar loh sebelah. Saking kencengnya tamparan Nabi Musa. Ya, bayangin gimana keras itu tamparan. Mata keluar. Nabi Musa ini kuat. Dulu Nabi Musa dalam satu riwayat di Al-Quran dalam surah Al-Qasas itu pernah membantu anaknya Nabi Syuaib ngasih minum kambingnya. Itu kan sumur ditutup batu. Batu ini diangkat sama orang minimal 5-7 orang. Nabi Musa tuh ngangkat batu sendirian. Bayangin kuatnya Nabi Musa. Makanya wajar gampok malaikat, matanya keluar. Itu malaikat boro-boro menyambut nyawa, balik lagi sama Allah. Ya Rob, kamu mengutus saya sama orang yang galak banget. Nih mata saya keluar atu. Kata Allah, itu Musa, itu jangan sembarangan. Ya, besok balik lagi. Ya, balik lagi dengan wajah, dengan bentuk yang baik. Izin dulu, jangan main cabut-cabut aja, itu Musa, beda kata Rasul, kata Allah. Ya, bilang sama dia, dah turun lagi nih Israel dengan bentuk yang baik. Ya, lalu dibilang, ya Rasulullah, saya Israel. Saya dapat pesan sama Allah, suruh kirim salam sama antum. Oh ya, apalagi pesannya? Saya disuruh kasih informasi antum mau dicabut nyawanya. Ya, kata Nabi Musa, ini harus ini. Ya, kata Allah, ini saya disuruh bawa banteng, sama Allah. Ini saya suruh bawa banteng. Antum kalau belum mau meninggal sekarang, Allah ngasih izin antum megang nih banteng. Jalanin tangan antum di banteng nih. Berapa banyak bulu yang kena, ditambahin umurnya segitu. Kalau bulunya kena 2000, ditambahin 2000 tahun. Ente puter-puter tuh sampai 10.000 tahun. Kata Nabi Musa, wa madza ba'da dzalik? Habis itu apa? Mati juga. Ya. Kata Nabi Musa, kalau ujung-ujungnya mati sekarang aja dah. Sama aja. Ya, mau lama-lama juga. Dan panjang umur juga belum tentu enak, hadirin. Kalau tambah umur makin badan sehat enak. Duit makin banyak enak, bini makin banyak enak. Ya. Tambah umur ya 60 mulai masuk macam-macam. Ya, asam urat, angin duduk, kolesterol. Coba dah, jalannya udah goyang-goyang. Ngapa? Mau ke masjid, ya Allah. Ya, bini masih muda, ya elah dimarahin mulu. Bang, cepet banget sakit lu, Bang. Dikata-katain mulu sama bini kita. Ya, teman-teman udah pada mati, kita sendirian. Kita umur 200 tahun, yang lain pada meninggal, panjang umur kita. Ini ngumpul sama anak begini, emang nyambung ngomongnya? Cerita pitung nggak kenal pitung dia. Ya Allah, enak banget hadirin. Belum tentu panjang umur itu enak. Yang penting bagaimana kita bisa manfaatin umur sebaik-baiknya. Karena tempat kembali kita ke kuburan. Rumah kita tuh yang paling penting itu bukan di sini, di sono, di alam akhirat. Siapin rumah buat di sono. Pernah nggak mikirin kuburan kita bakal adem apa enggak? Ya, Rabi'atul Adawiyah udah nyiapin kuburan di dalam rumahnya, digali liang lahat. Mungkin boleh kita tiru kalau punya rumah. Ya, besok kalau pulang dari sini nih mikir dah, sebelah mana yang mau gua kali kuburan gua, gitu pikir tuh. Sama seperti Rabi'ah tuh di tengah-tengah rumahnya digali kuburan. Lalu kata dia ketika di akhir hayat, nanti kalau saya meninggal dunia, bilang sama murid-muridnya nih, dia nggak nikah, dia termasuk waliyah yang nggak nikah karena sibuk sama ibadah. Ya, kalau saya meninggal dunia, kuburin saya di liang lahat yang ini. Kata murid-muridnya, kenapa milih yang ini? Kan ini rumah. Kenapa nggak di kuburan aja? Ya, kumpul sama orang-orang. Katanya enggak, saya mau yang ini aja. Kenapa? Karena saya selama hidup saya sudah menghatamkan Al-Quran 4.000 kali di sini. 4.000 kali hatam Quran. Sendirian tuh Bang, Pok. Saya bikin majlis khatmul Quran tiap bulan. Baca Quran rame-rame. Orangnya ada 300 orang. Dari Jawa, Sumatera, ya, Madura, bahkan dari Malaysia, dari Kalimantan, dari Sulawesi, lewat online, lewat WA, bikin aplikasi. Kiai, saya mau ikut hataman, ya boleh. Itu udah berjalan kurang lebih berapa sekarang ya? Mungkin 15 kali saya lupa ya. 15 kali hataman, baru 2.700 sekian hatam Quran. Itu rame-rame. Ini perempuan sendirian 4.000. Coba, buat apa? Karena dia yakin kalau udah dihatamin Quran di situ, nanti kuburannya bakal terang, bakal dingin, adem, luas. Pernah nggak kepikiran begitu? Yang kita pikirin rumah dunia mulu.
bagaimana nih tanah segini gue olah nih ya biar bisa jadi kos-kosan 8 pintu. Pikiran itu doang. Ya. Pengen bikin kos-kosan, pengen bikin ruko, yang atuh belum punya rumah, pengen ngontrak kayak saya, ya. Pengen punya rumah nih, gimana caranya nih ngontrak dulu dah ngontrak. Ya, numpang sama mertua. Pikiran rumah dunia mulu, tapi nggak pernah mikirin rumah akhirat. Hadirin rahimakumullah, pulang dari sini jangan cuma bawa kenikmatan jasmani, ini udah pasti kita raih. Depan mata udah kelihatan. Saya yakin ntar ada plastik pasti kita cemplung-cemplungin tuh, ya. Saya kadang kalau pulang tahlilan, kadang istrinya nggak bawa kue bang, enggak kan tahlilan, ya nggak enak lah nyemplung-nyemplungin deh, ya. Biasanya ada jamaah yang nyemplungin, ini kagak ada yang jamaah yang nyemplungin. Jadi saya nggak nyemplungin, gitu, ya. Oh dibungkusin. Ini bercanda pak, kalau ramai bercanda dong, enggak kan, oh dia bukan ya. Kode. Masya Allah, ya. Tapi yang kita penting dari sini, pulang dari sini, bagaimana mindset kita berubah. Sekarang kita menghadiri peringatan wafatnya seseorang, bagaimana itu kematian bisa jadi pelajaran buat kita. Pulang ke rumah biar tambah persiapan buat mati. Karena mati tiba-tiba hadirin. Sekali lagi saya bilang, bisa jadi ini malam terakhir saya ngomong, bisa jadi. Mungkin besok tiba-tiba terdengar kabar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal. Siapa ya? Jangan saya dah. Ya. Si Fulan bin Fulan. Ya Allah, kemarin baru tahlilan saat ini sama depan saya duduknya. Misalnya, iya, udah nggak ada sekarang. Ini yang perlu kita pikirin. Ya. Kita takut apa enggak sama mati, bakal mati. Siap apa enggak sama mati, bakal mati. Ayo pulang dari sini, persiapkan bekal sebaik-baiknya. Mudah-mudahan tambah iman, tambah takwa, tambah dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlalu mikirin dunia. Dunia boleh kita cari, cuma sekedar buat makan, nafkah, nggak minta-minta sama orang. Yang penting ada tempat tinggal, ada kendaraan kalau kita mau pergi, walaupun naik Gojek nggak apa-apa, ya. Mau beli motor ada duitnya, mau beli mobil ada duitnya, gitu aja udah, nggak usah banyak-banyak, ya. Mau pergi haji duitnya ada, mau kawin duitnya ada, itu ya yang penting. Tapi yang terpenting bagaimana persiapan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Amal soleh. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa. Taqwa adalah bekal paling baik kata Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya apa yang saya sampaikan ini ada faedahnya. Mari kita tutup kegiatan kita yang tadi dibilang jam 12, cuma kayak lama banget jam 12, ya. Jam 10 aja belum ini, ya. Kita tutup dengan Fatihah, kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini manfaat minimal pertama buat diri saya pribadi dan buat antum semuanya. Mudah-mudahan kita pulang dari sini semua hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususan dosanya almarhum Bapak Effendi, namanya manusia pasti punya dosa. Termasuk kita semua punya dosa. Mudah-mudahan dengan sebab kita kumpul, beliau di alam kuburnya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadah yang beliau kerjakan mudah-mudahan diterima, bahkan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan kalau Allah ingin ambil nyawa kita nyusul beliau, ya Allah mohon kepada Engkau ya Allah, matikan kami sedang ibadah, matikan kami dalam husnul khatimah, masukkan kami kubur tanpa diazab, masukkan kami surga tanpa dihisab, kumpulkan kami di surga Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratil habibil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة والسبع المثاني والقرآن العظيم أن تفتح لنا بكل خير، وأن تتفضل علينا بكل خير، وأن تجعلنا من أهل الخير، وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير، وأن تحفظنا في أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأزواجنا وأولادنا ووالدينا ومشايخنا والحاضرين من كل محنة وفتنة وبؤس وضيق. إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير ومعطي كل خير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. بفضل دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.